Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meila Sintawinata dengan NIM 24500311110 dari kelas C. Saya akan menjelaskan mengenai penggunaan software, salah satunya itu dari Climwood dan Cropwatch untuk mendapatkan kebutuhan air atau evapotranspirasi dari masa tanam tumbuhan yang akan kita lakukan dalam rangka perancangan bangunan air di tugas aplikasi ke teknik sipilan bidang air di Teknik Sipil Universitas Jenderal Ahmad Yani. Baik, eh, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai penggunaan software Climwood terlebih dahulu. Jadi, di penggunaan Climwood ini, kita akan mendapatkan curah hujan berdasarkan stasiun pos curah hujan yang akan kita sesuaikan dengan kondisi bendung atau irigasi yang akan kita modelkan. Nah, setelah saya buka aplikasi Climwood 2.0 ini, setelah itu di sini ada choose untuk choose atau pilih target titik koordinat yang sesuai dengan lokasi yang akan kita lakukan. Di sini bisa menggunakan longitude atau berdasarkan negara. Saya akan memilih berdasarkan negara karena agar lebih mudah. Oke, lalu saya akan pilih Indonesia. Indonesia. Nah, ini setelah pilih Indonesia, kita bisa klik display all station with selected country yang ini. Nah, setelah saya klik display all station with selected country, akan tampilan seperti ini. Nah, di sebelah kiri ini ada peta Indonesia dan di sebelah kanan ini ada pos curah hujan dari daerah ke daerah atau dari Sabang sampai Merauke. Karena lokasi bendung yang akan saya pilih itu adalah Bendung Sitakurak yang berada di Provinsi Sumatera Utara, maka kita bisa pilih lokasi yang terdekat dengan bendung tersebut, yaitu Medan Polonia. Nah, baik setelah saya klik Medan Polonia ini atau lokasinya, akan muncul titik merah ini, atau titik merah ini tuh titik yang saya tinjau. Nah, setelah kita pilih lokasi yang kita inginkan, kemudian kita klik menu Export Selected Station. Nah, setelah itu kita pilih mau simpan di sebelah mana. Saya akan pilih di sini, lalu saya akan ubah nama filenya menjadi Medan CD. Seperti ini. Setelah kita setting, kita bisa klik Export Pen and Clip Files. Nah, sudah di-save di file saya. Untuk di aplikasi atau software Klimot ini sudah selesai. Selanjutnya saya akan lanjut di software ClockWatch. Nah, ini. Oke, di software ClockWatch ini kita akan menentukan jenis tanamannya, waktu tanamnya, kemudian data curah hujan juga, dan kebutuhan lainnya. Sehingga kita bisa mendapatkan kebutuhan air atau evapotranspirasi dari masa tanam hingga panen atau tumbuhan yang kita modelkan. Nah, pertama saya akan klik menu setting, lalu option. Nah, di sini ada beberapa menu
yang bisa kita setting. Seperti di climate atau Eto ini, kita bisa pilih Eto Penman, Penman yang Eto Penman calculated from climatic data atau yang Penman calculated from temperature data. Saya akan memilih yang climatic data. Lalu untuk temperaturnya, di sini kita bisa menggunakan minimum atau maksimum temperatur atau average. Saya akan memilih yang minimum atau maksimum. Lalu setelah itu, di sini ada kelembapan. Kelembapannya itu bisa dalam satuan persen atau kPa. Saya akan memilih dengan satuan persen. Lalu di sini ada angin. Nah, di angin ini ada kilometer per day, per hari, juga ada per second. Saya akan pilih yang per hari. Lalu di sini ada sunshine. Saya akan memilih per jam. Nah, ini. Lalu untuk ketonya saya akan memilih per day. Kemudian, setelah selesai setting climate-nya, bisa lanjut ke rainfall. Nah, di rainfall ini ada beberapa data yang bisa kita masukkan. Di sini salah satunya ada fix percentage atau fix rotasinya itu sebesar 80%. Lalu di sini ada FAO, di sini ada empirical formula, ada USDA Soil Conversion Service. Lalu di sini ada rainfall not considered. Nah, ini tuh eh berdasar ini tuh yang tidak dihitung. Karena saya itu dihitung, maka saya memilih yang fix percentage ini. Kemudian bisa langsung setting ke menu non-rice crop scheduling. Nah, di menu irrigation timing ini, saya akan memilih irrigate at critical depletion. Nah, yang ini lalu untuk irrigation application-nya, saya memilih ini. Setelah selesai rice schedulingnya, ini lalu dah. Setelah itu land preparation-nya menggunakan FAO formula. Setelah itu kita okekan. Nah, setelah kita setting, kemudian kita bisa lanjut ke climate atau akan membuat tanaman apa yang akan kita tanam. Nah, setelah kita klik climate tadi, di sini ada tabel curah hujan. Di sini ada temperatur maksimum minimum, ada kelembapan, ada angin, ada mataharinya. Sebulan ya. Nah, di sini setelah kita masukkan data tadi dari Climwatt, maka data-datanya akan otomatis terisi. Langsung saja kita open. Lalu saya masukkan. Nah, ini. Nah, setelah kita masukkan, ini adalah data-data dari software Climwatt tadi. Setelah itu saya akan ganti country-nya jadi Indonesia. Setelah itu saya klik file, save session. Nah, save. Lalu setelah di menu climate, kita lanjut ke rain. Nah, di sini kita bisa dapatkan curah hujan rata-ratanya dari sumber Climwatt yang tadi kita buat di Climwatt. Setelah itu kita tinggal buka datanya saja, langsung klik open, lalu nah, di sini ada file yang berbentuk CLI atau CLI, otomatis curah hujannya akan terisi
seperti ini. Selanjutnya kita akan ke menu crop atau tanaman. Nah, di sini kita bisa pilih tanamannya. Nah, setelah kita pilih tanamannya, maka nanti angka-angkanya juga akan menyesuaikan dengan kebutuhan tanaman kita. Langsung saja kita klik open, klik FAO. Lalu saya akan menanam padi saja, atau bahasa Inggrisnya itu rice ya, seperti ini. Nah, setelah kita masukkan file yang tadi, atau tanaman yang kita pilih, maka ini ada eh, data-data dari masa tanam sampai ke panen. Setelah itu, selanjutnya kita ke menu, langsung aja ke menu soil atau tanah ya. Nah, berdasarkan data dari aplikasi atau software HWSD ini, kita sudah menyelidiki by software bahwa data tanah yang kita tinjau atau yang ada di medan polo ini adalah black clay soil. Maka kita bisa isi dengan black, nah ini black clay soil seperti ini. Nah, otomatis datanya akan terisi. Datanya ini dari sistem. Setelah itu, eh, kemudian kita ke menu CWR ini. Nah, di menu ini sudah terisi otomatis. Kemudian langsung saja ke schedule. Di schedule juga sudah terisi otomatis. Selanjutnya kita ke menu crop pattern ini. Nah, di sini kita masukkan tanaman apa yang tadi kita tanam. Saya tanam ini, pilih. Yang kedua juga sama, ini. Lalu yang ketiga saya akan tanam Pelawijaya, Palawija ini. Nah, di sini juga ada tanggalnya ya, tanggal planning date-nya. Juga ada masa panennya, tanggal segini. Juga ada area yang bisa saya tentukan untuk area padi ini berapa yang saya inginkan. Misalnya saya ingin 35. Untuk palawija ini saya mau 30 misalnya. Nah, setelah itu di sini sudah otomatis ya. Jadi untuk panen padi yang pertama itu di tanggal 31 bulan Oktober. Nah, kita bisa setting untuk planning date-nya di yang kedua, rise yang kedua ya. Misalnya ini tanggal apa ya? Tanggal 6 misalnya. 6 berarti bulan 11 ya. Nah, seperti ini. Untuk di palawija itu tidak usah melanjutkan di padi karena itu tanamannya beda sendiri. Soalnya saya akan setting di tanggal, misalnya tanggal 15 bulan Desember. Seperti ini. Nah, setelah kita isi crop pattern-nya, lalu saya akan save, ini adalah di padi, ini padi-padi palawija. Ini, lalu kita save. Nah, ini. Lalu di schedule-nya saya save juga.
Lalu di CWR-nya juga kita save. Nanti soilnya kita save juga. Di crop kita save. Rain save. Semuanya di save saja. Di ini. Save. Nah, setelah itu kita bisa memunculkan chart. Nah, seperti ini. Ini terlebih dahulu. Nah, untuk di sini kita bisa lihat kebutuhan airnya tuh berapa banyak. Seperti ini nih, contohnya yang biru ini tuh adalah kebutuhan air. Misalnya di bulan 6 nih, tinggi sekali. Lalu di bulan 9 10 menurun kebutuhan airnya. Setelah itu, kita bisa lihat juga chart. Hmm. Nah, ini dia. Nah, di sini tuh di chart yang ini tuh adalah kebutuhan irigasi untuk padi atau tanaman yang kita pilih tadi. Jadi, berdasarkan data klimatologi dari aplikasi Klimwatt tadi, yang pertama, lalu kita olah di aplikasi CropWatt ini, kita akan menghasilkan data evapotranspirasi atau kebutuhan air selama masa tanam hingga ke panen yang nantinya akan kita modelkan ke dalam pemodelan bendungan agar irigasi ini terpenuhi. Baik, sekian dari penjelasan software Climwatt dan CropWatt. Selanjutnya akan ke software selanjutnya. Setelah itu bisa kita save terlebih dahulu, save session seperti ini. Lalu kita bisa lanjut ke software berikutnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya setelah dari software Climwatt dan CropWatt, tahapan yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai software ArcGIS untuk membantu mengidentifikasi atau mendeliniasikan daerah aliran sungai. Yang pertama, saya menyiapkan data Demnasnya. Nah, ini. Lalu setelah itu, saya masuk ke software ArcGIS. Nah, seperti ini. Lalu klik blank map. Nah, yang pertama saya lakukan adalah saya akan men-setting proyeksi koordinat UTM-nya. Pertama, klik layers, klik kanan, properties, lalu klik projected coordinate system, klik UTM, WGS 1984, lalu North Dome. Saya akan mencari UTM 47, nah ini. Lalu apply, lalu oke. Oke, setelah itu saya akan menambahkan data Demnasnya, klik add data, lalu nah ini takutnya salah, nah ini lalu add, nah kita akan perkecil terlebih dahulu.
Oke, setelah itu agar gambar ini tuh tergabung gitu, saya akan menggabungkan terlebih dahulu ini searching mosaik. Nah, ini. Lalu tambahkan semua data ini seperti ini. Lalu location ini saya akan simpan di sini, sini aja. Oke. Lalu untuk namanya, lalu untuk selanjutnya pilih Word. Oke, nah ini bentar ya ini. Oke. Untuk pixel bitnya saya akan 32 bit, lalu nomor offense-nya 1, 1, lalu klik. Baik, ini sudah saya gabungkan. Beberapa kali saya coba tadi gagal terus. Sekarang sudah selesai. Selanjutnya, tahap selanjutnya adalah kita akan ke project raster seperti ini. Lalu ke oke, setelah itu ke ini. Aduh, gimana ya? Saya lupa. Sini ya. Nah, ini dia. Oke. Lalu kok ada yang sistemnya? Ini. Ini. Lalu oke. Baik, untuk setelah project raster saya sudah berhasil. Selanjutnya, saya akan cek di properties. Nah, itu untuk koordinat sistemnya sudah di zona 47 M. Oke. Selanjutnya, untuk memastikan apakah Demnas ini sudah sesuai dengan lokasinya, saya akan menambahkan base map. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Saya akan memilih yang imaginary, lalu klik add.
Oke, selanjutnya saya akan add data. Nah, ini untuk memasukkan pot topografi topografi di Sakura. Sebentar. Ini ya. Pilih yang annotation dan polyline. Lalu add. Nah, selanjutnya saya sudah matikan dulu untuk situasi sungainya. Lalu sekarang saya akan mendeliniasikan dasnya ya. Jadi tahapan yang pertama itu adalah untuk agar tidak terlalu berat gitu ya. Saya akan turunkan resolusinya dengan cara disampel. Nah, nih disampel. Nah, kita masukkan data yang ini. Nah, seperti ini. Lalu saya akan save di sampel. Nah, untuk sebentar. Ini deh. Ininya nanti jadi 30. 30. Baik, sebelum di view, karena nantinya akan error ya di software ini, karena saya itu menggunakan software yang crack, maka sebelum itu ke geopressing dulu, lalu ke environ itu, setelah itu ke parallel processing, lalu, nah, oke. Nah, seperti ini. Selanjutnya, nah, setelah itu baru bisa kita fill. Nah, kita cari fill, sebentar, fill. Kita pilih yang field spatial analysis. Nah, yang ini kita masukkan eh, yang ini yang sudah di resample. Nah, setelah itu saya akan menyimpan di field produktif. Oke, save. Untuk Z-nya kita kosongkan aja. Ini kita tunggu sampai selesai. Oke, berhasil. Oke, selanjutnya kita akan proses flow direction ya. Jadi kita akan mencari arah aliran yang telah kita analisis ini. Selanjutnya, selanjutnya saya akan cari flow direction. Ini. Lalu kita masukkan yang field tadi. Saya akan singkat and if save. Lalu kita update dulu.
Seperti ini ya, sudah berhasil untuk proses flow direction-nya. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke tahap layouting dengan cara klik yang sebelah sini, klik ini, lalu sebentar. Oh iya, sebelumnya saya akan nyalain dulu base mapnya ya, biar terbayang gitu lokasinya. Nah, seperti ini. Klik ini, setelah itu klik kanan, lalu page and print. Untuk kertasnya kita gunakan Argis. Sudah selesai untuk proses layouting. Saya masih belum bisa lanjut karena nggak bisa terus ya dari tadi. Lanjut saja ke software selanjutnya yaitu HKMS. Nah, fungsi HKM sendiri itu adalah eh, memodelkan proses hidrologi pada suatu daerah aliran sungai atau DAS yang telah saya buat tadi, terutama mengubah data hujan menjadi debit aliran. Tahap yang pertama adalah kita bisa pilih file lalu new. Selanjutnya kita kasih nama DAS kita kurak. Nah, untuk lokasinya terserah saya mau pilih di nah, ini. Ya, kok gini ya? Ini aja lah, udah. Selanjutnya kita klik metrik lalu create. Nah, seperti ini. Selanjutnya, selanjutnya kita ke komponen lagi. Lalu train data, lalu new. Hmm, Untuk ini kita masukkan file dari Resdem yang dari Argis. Nah, ini file finish. Nah, ini bisa kita masukkan ini, lalu ini select. Nah, untuk ini saya gunakan universal, lalu ininya WGS, lalu untuk apa sih ininya UTM-nya 47 North dan oke select set. Eh, Nah, untuk ini kita dia kita kurang. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah itu kita bisa ke GIS lalu koordinat sistemnya. Oke, sudah. Untuk ininya juga nggak usah. Kita bisa langsung ke sini aja. Kita tunggu. Nah, seperti ini. Lalu ke GIS lagi. Ini juga kita tunggu. Oke, selesai. Lalu ke GIS lagi. Untuk ininya kita pakai yang 50 saja. Jadi ini makin kecil, sungai-sungainya itu makin kelihatan gitu ya.
Jadi oke kan saja, kita tunggu. Nah, seperti ini. Jadi ini tuh yang coklat-coklat ini tuh itu tuh sungai. Oke, selanjutnya kita bisa ke selanjutnya kita bisa masukin si titik bendungnya itu ke sini ya, breakpoint lalu import. Jadi kita mengimport file yang tadi dari ArcGIS. Sebentar, nah ini sudah ada langsung. Oke, lalu kita oke bener import. Nah, ini lalu kita bisa rename menjadi titik bendung. Dulu aja lah. Nah, oke. Selanjutnya kita bisa lanjut lagi ke nah ini. Kita bikin penamaannya ya. Subasin. Lalu di sini reach, yes, dan ini tuh junction. Lalu ini yes juga. Oke, kita tunggu. Wow. Nah, seperti ini. Jadi ini ada 3 subasin. Setelah itu kita bisa lanjut lagi ke parameter. Lalu untuk kanopinya kita change, yes, kita pakai yang simple canopy. Change, lalu lagi parameter lagi ke surface, surface, yes, surface, ya, simple surface. Lalu sekarang ke loss. Untuk loss kita ganti ke deficit and constant ya. Lalu untuk transform, yes, transform kita gunakan yang non ya. Untuk base flow, kita gunakan yang non juga. Oke, habis itu kita isi data si kanopinya ini. Nah, ini. Nah, untuk ini sih ya storage-nya kita pakai 10. Lalu untuk max storage-nya kita bisa lihat di sini. Nah, ya, bentar. Nah, ini untuk Claylom tuh si ininya tuh segini nih, 49,5. 49,5. Itu habis 49,5. Lalu untuk crop koefisiennya kita bisa lihat di sini di karena ini tuh yang paling gede nih di sekunder ini. Jadi kita menggunakan bukan di sini deh. Nah ini. Nah ternyata untuk crop coefficientnya dilihat dari yang ini ya. Ini kan yang tadi yang paling gede di data Excel tuh kan yang hutan lahan kering sekunder. Nah, sekarang kita lihat di sini hutan lahan kering sekunder itu nilai crop coefficientnya itu ada 0,85. Jadi kita bisa isi di sini 0,85. Nah, untuk ininya kita ganti jadi wet and dry.
ini, lalu kita apply, kita close. Nah, selanjutnya kita bisa atur juga yang surface-nya. Untuk surface ininya 10 juga. Aduh, 10. Lalu untuk max storage-nya samain kayak yang tadi yaitu 9,49,5. Lalu kita klik apply, lalu close. Oke, selanjutnya kita yang loss defisit ini. Lalu untuk ini 10 juga, ini 10 ini samain 9,5. Aduh. Oke, lalu untuk ini, nah baru yang ini dilihat dari Excel. Nah, kita pakai berarti yang ini nih, 38,96. 38, ini nih. Nah, yang ini. Kita pakai angka belakang, dua angka belakang koma aja. Kita masukkan. Rumusnya. Berapa tadi? 38,96. 3. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita pakai ininya, imperiusnya, kita pakai yang dari Excel juga, yang udah dihasilkan. Nah, ini, yang udah di zoom. Oke, yang ini aja. Oke, lalu close. Setelah itu, kita bisa lanjut ke komponen, yaitu kontrol, kontrol, lalu new, kita bisa ke debit persediaan air. Seperti ini, lalu create, lalu kita okekan. Nah, nah, sudah ada, tapi ini kepanjangan ya. Ini aja lah, debit andalan. Selanjutnya, eh selanjutnya kita isi yang ini menjadi 31/2004. Untuk ini 0,00. Untuk ini 31/2019. Lalu untuk ini juga sama, 00. Untuk ini per hari aja. Oke, setelah itu kita ke komponen lagi, lalu ke time series manager, lalu ke new. Duh, selanjutnya kita ke hujan.
harian, create, close. Selanjutnya kita ke komponen lagi, lalu time series, lalu kita ke, nah ini evap, kita typenya data typenya ke evapor transpirase, lalu new, kita namain transpo, ya kita namain evapor transpirasi seperti ini. Lalu kita close. Setelah itu di preparation sebentar, nah sini. Nah ini kita bisa isi juga. Nah 15 menit ini kita ganti menjadi 1 hari. Lalu di evapotranspirasi, di sini dulu. Nah ini kita ganti ini menjadi 31. Nah seperti ini. Selanjutnya kita ke yang mana ya? Tabel. Nah ini untuk tabel ini kita bisa isi data dari Excel. eh nah ini kita bisa isi yang ini tuh. Nah ini biar cepet gitu. Nah ini kita langsung masukkan saja bisa ke sini. Nah seperti ini. Lalu setelah itu jangan lupa kita save terlebih dahulu. Nah hilang. Nah seperti ini. Selanjutnya kita bisa lihat di sini nih grabnya. Oke, lalu kita lanjut ke evapotranspirasi. Nah, yang ininya sebentar, jaringannya. Oke, selanjutnya kita ini isi juga kayak yang tadi 31 Desember 2004. Lalu ininya juga kita ubah menjadi 31 Desember 2019. Untuk tabelnya kita bisa isi dari Excel juga yang tadi. Nah, yang ini yang 3,82. Tinggal di copy saja. Setelah itu kita langsung masukkan. Nah, seperti ini. Ini grab. Kita save dulu terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita bisa lanjut. Selanjutnya kita lanjut ke komponen lagi. Lalu ke sini. Ke meteorologik. Lalu ini ganti menjadi hujan harian. Lalu kita create, kita close.
Setelah itu kita lihat di sini ada hujan harian. Nah, kita eh yang nah, mana sih? Nah, ini kita bisa ganti ke nah ini. Yes. Ininya juga ganti menjadi set to default. Oke. Untuk basinnya kita ganti juga menjadi yes. Optionnya juga yes. Oke. Setelah itu kita lalu kita ke spesifik fotografnya. Ini ganti menjadi hujan harian. Lalu untuk ke sini bapak transpirasinya ganti juga. Nah, ini selanjutnya em ini deh kita bisa langsung ke compute, create. Nah, ini lalu kita ganti namanya menjadi debit ketersediaan air. Next, next, finish. Oke, setelah itu kita bisa coba run ya, apakah error atau tidak. Ini, nah ternyata error ya. Hmm, oke, kita coba. Hmm, masih nggak bisa ya. Ternyata dari tadi error tuh gara-gara saya ini typo ya. Harusnya ini itu, nah segini. Baru ini keisi semua. Kita cek lagi ini. Nah, ini juga belum diganti. Nah, seperti ini. Coba kita isi ulang, takutnya ada yang salah. Sudah. Nah, baru ini. Coba kita run. Ya, masih. Em, ini 2004 ya ampun. Nah, kenapa ya? Hmm, kok
Ya udah. Baik, setelah tadi saya coba-coba ya, ternyata tadi ada yang salah dalam satuan unitsnya. Sekarang saya sudah memperbaiki, jadi bisa kelihatan ya untuk time seriesnya. Nah, ini sudah terisi ya sampai akhir. Tuh, oke, setelah itu kita bisa lanjut. Kita bisa lanjut ini, klikan ke komponen dulu, langsung klik kanan, create copy. Lalu ininya kita ganti menjadi, nah, seperti ini. Lalu copy, ini sudah ada. Selanjutnya kita bisa setting lagi di sininya. Change, selalu kita non, parameternya suruh face juga non, lalu untuk close-nya pakai yang, nah, SCS group number, oke. Lalu untuk base flow-nya kita non, lalu untuk routingnya kita pakai yang lag. Lalu untuk, nah ini kita bisa isi di loss-nya itu memakai data yang di Excel yang mana ya? Nah, yang ini nih 9,0. Kita salin aja langsung. Nah, di sini. Oke. Lalu untuk yang data group number-nya kita bisa lihat di Excel lagi. Kita pakai, nah, kita pakai yang mana ya? Oh, yang ini ternyata. Yang 84,95. Oke, kita masukkan di sini. Nah, seperti ini. Lalu, untuk imperiusnya kita pakai di data Excel yang ini. Aduh, sebentar. Ternyata zoomnya.
Udah. Nah, kita pakai yang ini. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu kita bisa play, lalu close. Untuk di routing lalu di play. Baik, sebelumnya saya tadi belum hidupin yang ini ya. Transform harusnya pakai yang shader unit lithograph standar. Nah ini. Oke, lalu baik untuk masukin data di transformnya. Nah ini kita bisa masukin sesuai subasin. Kita lihat di Excel. Nah, time like itu yang Terus ini. hmm, nah pakai yang ini nih, subasin. Untuk subasin 3. Eh, subasin 3 ini dulu. Lalu untuk subasin 2, subasin 2, subasin 1 yang ini subas. Nah, seperti ini. Lalu aduh, untuk bikin koefisiennya kita bisa pakai, nah ini, apply lalu close. Lalu save dulu. Selanjutnya kita ke routing ya. Lalu like. Nah, untuk yang ini kita bisa isi di data Excel yang mana nih? Hmm, yang ini paling nih. Play. Lalu close. Oke, parameter udah semua diisi. Selanjutnya kita ke komponen, lalu ke control manager, lalu ke new, kita pakai debit banjir. Debit banjir. Lalu create, lalu close, lalu di banjir, debit banjir. Nah ini eh untuk start date-nya kita pakai yang tanggal, kita pakai yang pas 1/3/2005. Untuk ininya 6. Nah, lalu untuk end date-nya 03/2005. Lalu ini 0. Nah, ininya 1H.
Hour. Selanjutnya kita bikin di komponen time series. Nah ini. Lalu kita ke new. Ini ganti. Sebentar. Hmm, Lalu ininya SA. Hmm, 007 6 AM. Selanjutnya kita create, kita close, lalu di sini, nah kita bisa atur, nah ini menjadi, nah seperti ini tadi, ini juga, oke, lalu ini juga, selesai. Lalu untuk, bentar, ada yang salah. Nah ini kita ganti menjadi jadi 6. Salah. Sini namanya nih. Oke. Wah, kok banyak banget. Bentar. Oke, tadi ada yang salah di sininya. Tadi 15 menit harusnya per jam. Tinggal kita masukin aja datanya dari Excel di yang, aduh, nah yang ini ya. Kita masukin ke sini. Oke. Selanjutnya kita bisa lanjut ke komponen. Lalu ke ini. Yuk, kita bisa buat yang BSA 6. Nah, lalu ininya, lalu ininya kita ke save vote. Lalu saya mau rename aja yang ini. Oke, setelah itu dibahasin ya. Ini yes, ini yes, ini oke. Nah, untuk data ini bisa kita copy.
Masukin ke sini. Kita ini aja. Seperti ini. Setelah itu bisa kita run. Nah, oke, berhasil. Kita bisa lihat di sini hasil dari debit banjir. Nah, ini banjir yang akan terjadi. Ya, jadi ini adalah banjir yang mungkin terjadi. Ya, sekitar seginilah. Oke, untuk di software apa nih? HKMS sudah selesai. Selanjutnya kita lanjut di software Hackras. Baik, sudah saya save. Oke, tadi tuh saya ada kendala di ekspor filenya yang dari ArcGIS. Ternyata saya belum save as. Nah, sekarang sudah. Jadi dengan cara kita masuk dulu ke ArcGIS, lalu buka yang tadi, yang telah kita analisis. Lalu setelah itu kita pilih yang situasi Sungai Silahar Polyline. Lalu klik kanan, lalu data, lalu ekspor data seperti ini. Lalu pilih mau simpan di mana. Setelah itu kita oke kan. Nah, saya sudah. Selanjutnya kita bisa lanjut. Ini ada di sini ya situasi bendungnya. Oke. Selanjutnya kita bisa klik dua kali. Nah, ini. Nah, seperti ini. Ini tuh adalah layer properties dari file ekspornya. Oke, kita setelah itu kita klik line, lalu kita pilih mau pakai warna yang mana. Saya yang ini aja, lalu klik OK. Oke. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita bisa cek apakah sungai atau bendung ini tuh sudah berada di tempatnya, sudah sesuai gitu. Kita bisa klik map layer, lalu nah, head imaginary, lalu kita pilih Google Hybrid, lalu oke. Oke, kita tunggu. Kelihatannya sih udah ya. Oke, ternyata sudah pas. Oke, biar tidak terlalu berat aplikasinya atau jadi lemot, kita bisa matiin aja Google Hybridnya kayak yang tadi. Oke, selanjutnya kita bisa cari titik bendung di patok A.
sekitaran sini. Nah, ini adalah bendung Potok A. Lalu, selanjutnya kita ke geometris. Klik kanan, lalu ini kita namain dasi prak. Oke, kita tunggu. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu kita close aja. Lalu kita bisa klik yang pensil ini yang warna kuning di atas. Oke, kita mau edit. Yaitu kita bisa klik yang ini, lalu profile lines, lalu klik pensilnya. Nah, setelah itu kita bisa garis ya, titik patok yang tadi di sebelah sini. Nah, ini sampai ke sini kira-kira klik 2 kali. Nah, setelah itu kita kasih nama patok. Oke, setelah itu kita oke kan. Oke, setelah itu kita bisa eh apa ya? Kita bikin lagi lainnya di hulu. Saya bikin di sini. Oke, seperti ini. Oke, setelah itu kita bikin lagi di hilir ya. Kira-kira tadi saya sudah ukur. Di sini. Eh, Ini. Oke. Oke, setelah itu kita bisa klik reverse ini, lalu kita buat dari hulu. Baik, untuk untuk software selanjutnya, kemudian saya akan menjelaskan mengenai software Hekras, di mana Hekras ini berfungsi untuk menganalisis aliran sungai dan saluran terbuka. File, lalu new project. Selanjutnya, saya pilih mau simpan di mana. Ini deh. Lalu di create folder. Pas. Hmm. Langsung aja kita kasih nama. Nah, sudah ada di sini. Oke, selanjutnya, setelah itu kita bisa ke ini, map. Nah, seperti ini. Lalu, setelah itu kita klik terrain.
Oh, klik kanan, lalu ini, yes. Nah, disilang aja karena kita mau buat yang baru, lalu tanda plus ini kita ini, lalu kita cari di sini, kita cari fill. Nah, ini, lalu yes, create. Nah, kita tunggu. Setelah itu, kita bisa close saja terlebih dahulu. Lalu kita tambahin map player. Ini. Lalu cari. Oh, ini berarti yang titik bendung. Oke, ternyata salah. Jangan yang titik bendung tadi. Harusnya yang, nah ini. Bikin. Oke, selanjutnya kita akan membuat cross section. eh karena sungai ini arahnya itu ke bawah, jadi kita berarti dari kiri ke kanan. Karena ya karena ininya ke bawah gitu, POV-nya. Lalu kita bikin cross section dari titik hilir ini sampai ke ujung hulu. Oke, seperti ini. Lalu kita bisa lihat ya bahwa titik hulu ini lebih kecil dari titik hilir, berarti artinya itu sudah benar. Oke, setelah itu kita sudah selesai bikin cross section. Lalu kita bisa stop edit. Wait, wait. Wah, ternyata ini salah. Harusnya kayak gini. Cara hapusnya. Bentar. Oke, setelah itu sudah selesai. Nah, kita bisa klik save. Setelah di save, kita bisa exit. Setelah itu, kita bisa ke geometri. Nah, seperti ini. Lalu, kita bisa ke file, lalu open. Lalu, nah ini yang tadi. Lalu kita oke kan. Nah, ini sudah benar ya untuk arahnya ke bawah. Setelah itu kita bisa masukkan cross section. Lalu
Oke, kita pilih STA-nya, deliver STA-nya yang paling awal. Nah, ini. Nah, ini 12. Nah, berarti yang paling gede. Oke, setelah itu kita bisa lihat di sini untuk koordinat X-Y-nya di cross section. Nah, ini dia. Salah. Bentar. Nah, untuk di yang sini kita bisa kopikan ke sebelah sini. Ini komisaris santai kamu ya, jabatan politis. Sebentar. Nah, ini sudah saya copy. Lalu untuk ininya kita ganti menjadi 0,25. Eh, sorry. 0,025. Kita bisa oke kan. Setelah itu, lanjutnya kita bisa ke file lalu save geometrik data. Oke. Lalu, oke, setelah kita close, kita bisa langsung ke sini aja. Nah, on steady flow data. Lalu kita bisa klik di sini, lalu kita set flow. Nah, yang ini. Lalu untuk ininya kita fixed start time. Lalu untuk time-nya kita bisa di tanggal 1 Januari 2005. Oke, lalu time-nya 0000. Untuk yang untuk yang flow ini kita bisa isi dari data Excel. Nah, yang ini oke. Lalu kita pas di sini. Nah, seperti ini. Lalu untuk yang kosong-kosong ini kita bisa isi nol.
karena ini tidak boleh kosong ya. Nah, untuk main flow ini kita bisa isi dari data Excel juga yang nah ini. Lalu kita paste. Nah, seperti ini. Selanjutnya, setelah kita isi semua ini, kita bisa isi ini juga sebesar 0,01. Ini tuh perbandingan antara elevasi terendah dan tertinggi. Setelah itu kita okekan. Nah, setelah itu kita isi yang ini juga normal depth. Nah, yang ini kita isi jadi kita ini isi 0,01, kita okekan, kita save di 2 tahun di lalu okekan. Nah, seperti ini udah di save ya. Lalu kita ke bisa di close. Oke, selanjutnya kita akan coba run ya. Kita klik yang ini, lalu lalu kita bisa isi yang ininya sampai yang tadi untuk N-nya 3 Januari ya. Eh, ini untuk ini 10 second, ini 10 menit. Nah, seperti ini lalu kita ke sini dulu, lalu use. Oke, kita save terlebih dahulu ya. Ini namanya. Selanjutnya kita namain Ki 2 tahun. Oke. Nah, ini juga Ki 2 tahun. Oke. Lalu setelah itu kita bisa compute. Wait. Oke, saya lupa ininya belum di checklist ya. Nah, setelah itu kita bisa compute. Nah, seperti ini. Oke, oke. Oke, ini sudah finish ya. Tuh ada finish post processing. Lalu kita bisa close. Oke, lalu kita bisa ke lanjut. Lanjutnya kita ke sini. Nah, ini lalu untuk ininya kita masukin 2 untuk reach boundary conditionnya kita lalu critical. Nah, selanjutnya yang ini critical, yang ini normal depth. Normal depth-nya adalah 0,01. Oke, jadi kita oke kan. Nah, seperti ini. Lalu kita ke option. Dan lalu edit profile name. Lalu selanjutnya kita bisa ini dimasukkan key 20. Yang kedua ini key 50, key 80.
Lalu kita oke kan. Nah, sekarang kita bisa masukin nilai Q20 ini adalah 54,1. 54,1 untuk Q50 dan 80-nya itu adalah, aduh salah. Nah, seperti ini. Setelah itu kita bisa file lalu kita save. Selanjutnya kita ke file save as data lalu kita namain key set. Nah, seperti ini lalu kita oke kan. Selanjutnya selanjutnya bisa kita close lalu kita bisa run lagi. Nah, yang ini tapi setelah itu lalu ininya mix lalu kita file lalu kita ke file save plan as di steady. Oke, ini juga di oke. Lalu kita bisa compute. Nah, seperti ini. Ya, ini sudah finish ya, finish steady flow simulation. Nah, ini setelah itu kita bisa close. Lalu, selanjutnya kita bisa run juga, run lagi yang debit andalannya. Nah, Nah, setelah itu kita ininya bisa ubah menjadi one day karena ini debit andalan. Selanjutnya ininya nggak usah diubah. Untuk flow ini kita bisa ngambil dari eh HKMS untuk di sebentar. Nah, yang ini kita langsung kopikan saja. Oh, ini saya sudah masukkan ya. Ini tuh flow total dari ketersediaan air. Nah, yang ini, yang dari HKMS. eh untuk main flow-nya, itu tuh 15%-nya dari sini. Nah, selanjutnya, ininya tadi diganti menjadi one day. Lalu, udah bisa close. Kita bisa save as content flow. Yang ininya debit andalan. Oke, oke. Terus lalu kita bisa run kembali. Kita bisa di sini nih. Nah, karena tadi dia unsteady, lalu untuk ininya menjadi Desember tanggal 1. Ininya menjadi 2019. Nah, ini dia tanggal 31. Oke, lalu untuk ininya kita ganti menjadi berapa ya? 8. Lalu ininya one day, ininya one day juga. Ini one day juga. Setelah itu, undangan, ini udah. Kita bisa compute. Kita tunggu. Hmm, apakah berhasil?
Oh iya, satu close. Kita ini dulu save as plan as. Nah ini menjadi key. Oke, key andalan. Oke. Nah, oke. Udah sih. Oke, sudah ya, finish. Oke, kita bisa close. Nah, kita bisa lihat juga apa sih namanya penampang. Nah, ini untuk penampang debit andalan. Selanjutnya ini untuk penampang 2 tahun, ke 2 tahun seperti ini. Ini dua tahun. Nah, ya mungkin sekian penjelasan tutorial dari saya. Tutorial dari software Climwood, Cropwood, ArcGIS, HMS, dan Hekras. Oke, setelah itu saya cukupkan. Maaf jika banyak kesalahan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.